Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 95. Silakan disimak ya. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Ini adalah gambar peta Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Ki Samun Pusat Kota Tangerang hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Lanjut halaman 96. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. Nomor 1, cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Alternatif jawabannya, pekerjaan masyarakat Kota Tangerang beragam mulai dari dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, satpam, pelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Nomor 2, di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Nomor 1, bangunan Museum Benteng Heritage. Yang kedua, Vihara Padumutara. Yang ketiga, Pasar Lama Tangerang. Keempat, Masjid Jami Kalipasir. Yang kelima, Monumen Lengkong, dan lainnya. Lanjut halaman 97. Ayo membaca. Bacalah cerita fiksi mengenai Kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai Kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai Kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. Nomor 1, menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca. Alternatif jawabannya, cerita fiksi yang saya baca menceritakan tentang perjuangan seorang pendekar membela rakyat di sekitar Sungai Cisadane dari Ratu Siluman Buaya. Nomor 2, adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Tokoh utama ada pendekar dan Ratu Siluman Buaya. Ceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca di depan teman-teman. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik. Di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Ayo mengamati. Nah, ini adalah gambar pembuatan ban dan sebelahnya ini adalah pabrik sepatu. Lanjut halaman 98. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut.
Nomor 2, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya? Tuliskan pada kotak berikut. Alternatif jawabannya misalnya, industri minyak kelapa sawit. Yang bekerja di industri kelapa sawit kebanyakan adalah masyarakat sekitar dan pekerjanya adalah karyawan dan buruh harian. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh, di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, supir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Lanjut halaman 99. Ayo berlatih. Nomor 1, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Alternatif jawabannya, keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, kegemaran. Berikut manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Yang pertama, di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda. Misalnya tinggi badan, apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Yang B, selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut, misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas, dan bahasa daerahnya. Nomor 2, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Sikap terhadap teman yang pendiam, saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. Nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Sikap terhadap teman berbeda agama, saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut, misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain yaitu saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Lanjut halaman 100. Ayo renungkan, apakah yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu sesudah melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kotak berikut. Hari ini saya belajar tentang kegiatan ekonomi, tokoh pada cerita fiksi hingga manfaat keragaman karakteristik individu. Perasaan saya sangat senang. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu keunikan daerah tempat tinggalmu. Tanyakan mengenai industri yang ada, pekerjaan orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu, kesenian yang ada, adat istiadat, makanan khas, dan bahasa. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya.
Saya tinggal di Jawa Barat. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Rumah tradisionalnya berbentuk panggung. Kesenian tradisionalnya seperti wayang golek dan tari jaipongan. Ada juga kacapi suling. Jawa Barat juga memiliki berbagai jenis seni kerajinan rakyat seperti batik, topeng, anyaman bambu, dan kerajinan tanduk. Lagu daerahnya Bubui Bulan, Es Lilin, Cing Cangkeling, Manuk Dadali, Tokejang. Upacara adatnya yaitu antara lain pesta laut, ngalaksa, ruatan bumi, ngalungsur, pusaka atau ngunjung. Permainan tradisional ada congkak, bebentangan, gatre, ecor, kobak, pacuplek-cuplek, uang. Makanan khasnya ada nasi timbel, nasi tutuk oncom, karedok, tahu sumedang, dan lotek. Industri yang ada yaitu ada pabrik tekstil, pabrik sepatu, pabrik tahu, pabrik tenun, pabrik obat, dan lainnya. Pekerjaan penduduk Jawa Barat antara lain ada yang bermata pencaharian sebagai buruh, pabrik, nelayan, pengrajin, guru, pegawai negeri, dan pengusaha. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.